pujian kita yang pertama adalah Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara sampai hari ini. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara sampai hari ini. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Mari adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa kepada Tuhan. Berdoa. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur karena Tuhan menjaga dan memelihara kami sampai pada pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Kiranya Tuhan Yesus, semangat kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, masih semangat adik-adik? Masih, Kak. Oke, adik-adik semangat. Kakak mau tes kakak guru sekolah minggu masih semangat apa enggak? Masih semangat ya kakak? Masih, Kak. Semangat kakak guru sekolah minggunya. Masih semangat ya kakak? Masih, Kak. Mantap. Oke, mari kita naikkan pujian kita yang kedua yang berjudul Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, Dia suka dan diangkat dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, Tuhan Allah di tengah kita besar, Dia suka dan dirangkang dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, Oke adik-adik, saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Masih semangat kan adik-adik untuk mendengarkan firman? Sekarang, sebelum kita mendengarkan firman, kita berdoa dulu yuk. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami bisa bersekolah minggu lagi. Walaupun masih secara virtual. Sekarang kami mau mendengarkan firman, biar kami boleh mendengarkan dengan baik, dan firman Tuhan boleh kami ingat, boleh kami simpan dalam hati kami, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 26 ayat 57 sampai 68. Matius 26 ayat
57 sampai 68. Ayo, Matius itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Ya, benar, perjanjian baru. Sekarang kita buka ya, kita baca bersama-sama. Adik-adik sudah membuka Matius belum? Kalau sudah, kita baca sama-sama ya. Matius 26 ayat 57 sampai 68. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hei Mesias, siapakah yang memukul engkau? Ya, demikian firman Tuhan. Ya, jadi adik-adik, pada saat itu Tuhan Yesus di depan mahkamah agama, Tuhan Yesus diolok-olok. Diolok-olok itu apa sih, Kak? Diolok-olok itu dihina, dikatain, dijahatin sama orang-orang di situ. Tapi saat Tuhan Yesus dikata-katain, dihina, diolok-olok, dijahatin, Tuhan Yesus tidak pernah sekalipun menjawab atau membalas. Padahal kuatan siapa? Manusia itu atau Tuhan Yesus? Tuhan Yesus kan? Tapi Tuhan Yesus tidak mau membalas. Nah, itu dia yang harus kita pelajari dari Tuhan Yesus. Kalau misalnya kita diomongin sama teman-teman kita, dijahatin sama teman-teman kita, dijauhin, gak apa-apa ya adik-adik ya. Yang penting kita tetap berbuat baik. Jangan kita balas, kita jangan jahatin orang. Tapi jangan juga kita dijauhin karena kita jahat ya, jangan. Kalau kita masih jahat, kita harus berubah jadi orang baik. Nanti kalau misalnya kita dijauhin sama teman-teman karena kita udah berbuat baik, atau mereka ngata-ngatain kita, ngomong-ngomongin kita, karena kita orang Kristen, itu gak apa-apa, gak usah dibales ya, biarin aja, kita tetap mendoakan mereka, dan kita tetap harus berbuat baik. Gak apa-apa kok adik-adik, masih banyak teman-teman yang lain yang jauh lebih baik. Dan ada satu teman kita yang paling setia yang selalu ada bersama kita, yaitu Tuhan Yesus. Lalu di sini adik-adik, Tuhan Yesus mau ngajarin kita buat bijaksana. Bijaksana itu seperti apa sih, Kak? Bijaksana itu artinya bisa mengambil pilihan yang baik. Misalnya, adik-adik malam ini ada acara di TV yang seru banget. Tapi adik-adik ada PR yang harus dikumpulkan besok.
Adik-adik kira-kira mau memilihnya apa? Nonton TV yang seru atau mengerjakan PR? Ya, kalau misalnya anak-anak Tuhan yang bijaksana, pasti memilih untuk melakukan kewajibannya terlebih dahulu, yaitu mengerjakan PR. Kalau PR-nya sudah selesai, barulah boleh menonton TV. Misalnya, ada makanan dibawa mama, tapi adik kita minta, kita mau kasih apa enggak? Atau ada mainan baru nih punya kita, tapi adik kita mau pinjam, kita bolehin pinjam enggak? Atau abang kita mau pinjam, kita kasih pinjam enggak? Ya, kalau anak sekolah minggu yang baik harus kasih pinjam, harus berbagi makanan. Nah, itu artinya kita mau jadi anak-anak yang bijaksana. Lalu yang selanjutnya, pada saat Tuhan Yesus dihina atau dipojokkan atau dikata-katain, dan Tuhan Yesus di tempat itu sendiri, gak ada teman-temannya, gak ada murid-muridnya, Tuhan Yesus sendiri. Tapi Tuhan Yesus tetap tenang. Dia tidak khawatir, dia tidak jadi gelisah, dia tidak jadi takut. Dia tetap tenang. Karena apa? Karena dia tahu kalau misalnya Bapa tetap bersama-sama dengan dia. Makanya kan ada kan di ayat Alkitab, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Jadi kita tidak perlu khawatir ya adik-adik kalau misalnya kita lagi ada masalah sama teman atau lagi sedih, kita tidak perlu khawatir karena ada Bapa yaitu Tuhan Yesus Kristus yang selalu bersama kita. Lalu yang terakhir, walaupun Tuhan Yesus ditonjok, dipukul, diludahi, tapi Tuhan Yesus tetap menerimanya dengan rendah hati. Karena apa? Karena Tuhan Yesus paham dan menyadari kalau semua penderitaan yang Tuhan Yesus alami ini adalah awal dari kemuliaan yang akan Ia terima nanti. Jadi, ingatlah adik-adik, Tuhan Yesus adalah teladan kita. Kita juga harus sadarin itu, yaitu setia dalam penderitaan. Jangan sedih kalau lagi ada masalah. Gak apa-apa, kita harus setia karena Tuhan Yesus juga dulu menderita. Tetapi kita tidak boleh khawatir, tidak boleh ngatain orang. Kita tetap harus berbuat baik dan percaya kalau Tuhan Yesus, Bapa yang baik, selalu beserta dengan kita. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar ya adik-adik. Sekarang kita berdoa yuk setelah mendengarkan firman. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana, yang walaupun dikata-katain sama teman atau dihina, kami tetap memilih diam ya Tuhan. Kami memilih untuk melakukan hal yang baik. Walaupun ada masalah, kami tidak mau khawatir karena kami tahu Bapa Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kami dan teman kami yang setia. Kami berdoa Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa semoga pandemi COVID ini segera berakhir, biar kami boleh kembali bersekolah minggu seperti biasa, bertemu dengan teman-teman seiman kami, bertemu dengan kakak-kakak sekolah minggu ya Bapak. Berkati orang tua kami, berikan kesehatan selalu dan panjang umur, berkati pekerjaannya, Tuhan Yesus beri kelancaran. Berkati juga gereja kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati juga sekolah kami, biar kami bisa menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang membanggakan Tuhan Yesus. Sebelumnya ampuni dosa kami Tuhan, biar kami masih layak menerima berkat daripada Tuhan. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Mari adik-adik, sebelum kita selesai ibadah kita pada hari ini, kita naikkan pujian. Hidup ini adalah kesempatan.
yang Tuhan ajarkan kepada kita semua. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.